Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran fisika bersama saya Pak SC. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 11 SMA. Nah, tepatnya yaitu tentang fluida. Fluida dibagi dua ya. Di SMA itu fluida ada fluida statis, ada fluida dinamis. Perbedaannya gini. Dalam bab fluida statis berarti nanti zatnya tidak mengalir. Kalau fluida dinamis berarti zatnya mengalir. Nah, sebenarnya pengertian fluida sendiri adalah zat yang bisa mengalir. Artinya kan bisa zat cair, juga bisa zat gas. Tapi di sini fokusnya adalah zat cair. Nah, pada bab fluida statis nanti kasus-kasus dalam zat cairnya itu tidak mengalir zatnya. Misalnya dalam suatu wadah, ya di wadah saja gitu. Nah, pengenalan pertama pada fluida statis yaitu tentang tekanan. Tekanan ya kan, tekanan. Biasanya simbolnya adalah P. Tekanan itu adalah hasil dari gaya. Gaya itu bisa F ya, bisa juga nanti beban atau W. Dibagi dengan luas penampang yang ditekan atau luas penampang yang menekan. Nah, jadi tekanan adalah gaya per luas penampang yang menekan. Tapi ingat ya, gaya ini tidak mesti harus F. Jadi gaya ini juga bisa menjadi berat nanti. Berat atau beban. Yaitu W sama dengan M kali G. Kalau nanti tidak diketahui gayanya. Oke. Kita rapikan lagi ya. Jadi gini. Oke. Nah, tekanan itu adalah P, hasil dari gaya per luas penampang yang menekan. Di sini tadi keterangannya bisa kita kurung dulu ya. Ini rumusnya. Nah, P adalah tekanan. Tekanan itu simbolnya bisa Pascal, simbol kata. Maksudnya satuannya bisa Pascal atau Newton per meter kuadrat. Tergantung lah. Kalaunya F tadi apa? Gaya ya. Kalau berupa F itu gaya luar. Tapi boleh juga kita ganti dengan W. W itu apa tadi? Massa dikali dengan gravitasi. Yang penting satuannya adalah Newton. Bukan massa ya, tapi berat atau beban. Jadi misalnya diketahuinya massa, jadikan beban dulu, yaitu M kali G. Yang ketiga adalah A. A ini luas penampang. Penampang yang menekan ya, bukan yang ditekan tapi yang menekan. Ingat, ini satuannya meter kuadrat. Tapi di sini luasnya tidak mesti harus luas lingkaran atau luas yang lain boleh. Kalau kemarin kan di bab pegas atau elastisitas, luas permukaan pegas itu luas lingkaran karena memang permukaan pegas itu berbentuk bulat. Nah, tapi kalau pada bab tekanan, luasnya ini luas yang menekan, terserah mau berbentuk bulat atau kotak, terserah. Nah, sehingga kita dapat hubungan tekanan sebanding dengan gaya. Semakin besar gaya, tekanan semakin besar. Nah, artinya kalau hidup kalian penuh dengan tekanan, berarti kalian kebanyakan gaya, karena tekanan dan gaya itu berbanding lurus. Tapi tekanan dengan luas penampang itu berbanding terbalik. Semakin kecil luas penampangnya, tekanan semakin besar. Semakin besar luas penampangnya, tekanan semakin kecil. Misal ada benda, dua buah benda, misalnya ada benda 1. Nah, ini benda 1. Di situ ada benda 2. Misalnya benda 2-nya seperti ini. Nah, ini sama-sama menekan permukaan ya. Misalnya ada permukaan di sini. Oke. Kurang rapi. Oke. Misalnya ada permukaan di sini.
Nah, mereka sama-sama menekan permukaan yang merah. Antara benda 1 dan benda 2, coba kita lihat. Misalnya dia diberi gaya yang sama. Ya. Nah, coba kita lihat. Luas permukaan yang menekan. Berarti kan luas permukaan yang menekan untuk benda 1 yang ini. Luas permukaan yang menekan untuk benda 2 yang ini. Nah, yang mana yang lebih kecil? Jelas. Luas permukaan benda 1 itu lebih besar dibanding luas permukaan benda 2. Otomatis tekanan benda 1 lebih kecil dibanding tekanan benda 2. Makanya lebih sakit benda 2 yang menekan. Kenapa? Karena permukaannya kecil. Permukaannya menekan maksudnya. Nah, kalau A-nya kecil, tekanannya besar gitu. Paham ya? Antara paku dengan balok ketika menekan suatu permukaan lebih besar tekanan yang diberikan oleh paku. Makanya paku itu dibikin runcing biar lebih mudah masuk. Oke, paham ya? Nah, ini tekanan. Nah, sekarang tekanan ini kita aplikasikan ke fluida, yaitu zat cair khususnya. Memang ada sih zat gas fluida itu. Intinya fluida tadi kan zat yang bisa mengalir. Nah, di sini kita ambil zat cair. Oke, kita yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah ini, yang pertama tekanan hidrostatis. Nah, pasti sering dengar ya, tekanan hidrostatis. Kurang rapi. Nah, simpelnya ya. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah, kita bicara zat cair ya, bukan zat gas. Kita bicara zat cair. Jadi simpelnya tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair. Nah, jadi tekanan yang diberikan oleh zat cair. Jadi zat cair itu bisa menekan benda yang masuk ke dalamnya. Kita menyelam di air, kita akan mengalami tekanan oleh zat cair. Kita menyelam di laut, kita akan mengalami tekanan yang diberikan oleh air laut tersebut. Nah, semakin dalam, semakin besar. Semakin dalam ya, bukan semakin tinggi, tapi semakin dalam. Semakin besar. Nah, artinya antara kita menyelam di dekat permukaan dengan kita menyelam ke dasarnya, lebih besar tekanan di dasarnya atau lebih sakit. Makanya kalau di laut itu ikan yang berada di kedalaman yang sangat dalam itu pasti ikan yang memiliki tulang keras. Beda dengan yang di permukaan. Kalau ikan Nemo tidak mungkin bisa terlalu dalam karena kan tulangnya lunak. Nah, intinya seperti itulah. Kalau kita tulis rumusnya, bikin segitiga ya, biar lebih mudah. Kita bikin segitiga. Karena kan kalau kita bikin segitiga, biasanya siswa tuh lebih mudah memaham dalam membalik-membalik rumus. Kalau kalian sudah expert, mah nggak apa-apa, ya kan? Nah, tapi ini kita nggak usah pakai segitiga. Biasanya SMP pakai segitiga itu. Ini aja langsung. Tekanan hidrostatis atau pH, bukan pH dalam kimia ya, bukan. Ini maksudnya tekanan H itu hidrostatis, P kan tekanan. Caranya adalah massa jenis zat cair. Ini massa jenis zat cair ya, bukan massa jenis benda yang tercelup, bukan. Dikali gravitasi bumi, karena kita di bumi, dikali dengan kedalaman. Nah, kedalaman ya, bukan ketinggian. Beda antara kedalaman dan ketinggian itu berbeda. Sekarang Bapak beri keterangan. P tadi tekanan hidrostatis ya kan, pH. Satuannya apa tadi tekanan? Bisa Pascal, bisa Newton per meter kuadrat. Nah, Rho A ini massa jenis zat cair, bukan bendanya. Zat cair. Misal benda itu tercelup di air, berarti massa jenis zat cair. Misal benda itu tercelup di
minyak, berarti massa jenis minyak. Misal benda itu tercelup di raksa, berarti massa jenisnya adalah massa jenis raksa. Satuannya kilogram per meter kubik. Misal nanti dalam gram per sentimeter kubik, kita jadikan kilogram per meter kubik dikali 1000 ya, bisa. Gaya gravitasi nggak perlu Bapak berketerangan, kan tahu aja tuh. Nah, Bapak mau tekankan H. H ini kedalaman, bukan ketinggian. Kedalaman, bukan ketinggian. Satuannya meter. Apa sih bedanya? Misal gini, kita bikin wadah. Oke. Nah, misal wadah ini penuh dengan air. Oke, wadahnya penuh dengan air. Habis itu ada benda di sini ya. Sejenis kayak ikan. Nah, ada benda di sini. Ternyata misalnya tinggi wadah adalah 140 cm. Nah, ikan ini ternyata pada ketinggian di sini misalnya 20. Nah, 20 cm ini bukan kedalaman. 20 cm ini adalah ketinggian karena dari dasar. Yang namanya kedalaman itu diukur dari permukaan zat cairnya. Nah, inilah kedalaman yang dimaksud. Berarti nilainya adalah 120 cm. Ingat ya, jadi kedalaman itu diukur dari permukaan zat cairnya. Nah, makanya nggak ada istilah kedalaman pohon kelapa, nggak ada kan? Atau ketinggian ikan, nggak ada kan? Karena ikan tuh diukur dari permukaan air laut, berarti kan kedalaman ikan menyelam. Nah, oke, bisa ya. Misalnya zat cairnya adalah air, nilai koefisien massa jenis zat cairnya misalnya 1 gram per sentimeter kubik. Tentukan tekanan hidrostatis misalnya. Nah, ini kita ubah dulu ya. Nah, ini kan 120 cm itu 1,2 meter. Nah, ini yang mau Bapak tekankan lagi. Massa jenis bila satuannya dalam gram per sentimeter kubik, kita ubah ke kilogram per meter kubik. Caranya gimana? Tinggal kali 1000. Berarti nilainya 1000 kilogram per meter kubik. Jadi misalnya ya, massa jenis raksa misalnya nilainya 0,8 gram per sentimeter kubik. Kita jadikan kilogram per meter kubik. Caranya dikali 1000 kali 1000 langsung, berarti 800. Nah, ini biasanya dalam menghitung tekanan hidrostatis satuannya harus dalam SI. Bisa ya? Oke, gampang. Kalian sudah kelas 11. Oke, kita lanjut misalnya mencari tekanan hidrostatis si ikan tadi. Nah, berarti yang kita pakai adalah rho-nya yang 1000 ya. Nah, bukan yang 1 karena kita jadikan kilogram per meter kubik dalam SI. Berarti 1000 gravitasi 10 biasanya kedalamannya 1,2, bukan 20 cm tapi 120 cm. Berarti nilainya 12.000. Ya kan? Pascal. Biasanya Pascal, tapi boleh juga Newton per meter kuadrat. Biasanya Pascal sih. Tapi kalau ada nanti Newton per meter kuadrat, benar ya, tidak ada beda. Nah, atau boleh dijadikan KPA. Apa itu KPA? Kilo Pascal. Kalau ke kilo kan bagi 1000 berarti 12. Nah, gampang ya. Nah, ini adalah tekanan hidrostatis. Intinya, semakin dalam semakin besar. Pengertian tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan yang diberikan oleh zat cair semakin dalam semakin besar. Kalau nggak percaya silahkan kalian menyelam di laut. Semakin kalian dalam menyelam, telinga kalian semakin sakit gitu. Antara air laut dengan air sungai, dia memiliki massa jenis yang berbeda. Air laut dan air sungai lebih besar massa jenis air laut, sehingga ketika menyelam di laut dan menyelam di sungai lebih sakit menyelam di laut gitu. Karena memang massa jenis air laut itu bercampur garam itu lebih besar dibanding air sungai yang apa istilahnya ya, yang normal lah. Oke, sekarang kita ke aplikasinya. Bukan penerapan sih sebenarnya. Lebih tepatnya itu
pengayaan. Nah, tentang tekanan hidrostatis biasanya dalam bejana berhubungan. Nah, kita bikin lagi. Nah, oke. Nah, biasanya dalam bejana berhubungan. Ini contoh ya. Contoh soal. Nah, misalnya bagian kanan berisi raksa, misal ya. Nah, raksa. Oke. Nah, oke, ternyata sampai di sini air. Nah, ternyata airnya sampai sini. Nah, ini misalnya ro air. Misal ya, ini kan permisalan. Batas pertemuannya di sini. Nah, ini batas pertemuan mereka. Jadi kita garis seperti ini di batas pertemuannya. Buat apa? Untuk menghitung ketinggian air raksa di sini dan ketinggian air yang hijau ini di sini. Nah, gitu. Jadi mengukur ketinggiannya dalam pipa O dari batas pertemuan dua buah zat cair itu, gitu. Caranya gimana? Nah, caranya gampang, kiri sama dan kanan. Bagian kiri kan isinya adalah massa jenis raksa dikali ketinggian raksa, ya kan? Nah, sama dengan bagian kanan, massa jenis air misalnya dikali ketinggian air. Nah, inilah rumusnya. Gampang ya? Kalau isinya dua buah zat cair. Jadi misalnya Bapak misalkan raksa misalnya memiliki massa jenis 0,8. Misalnya ya, misal rho raksa misalnya 0,8 gram per centimeter kubik. Massa jenis air misalnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Apabila misalnya tinggi raksa adalah misalnya tinggi raksa adalah 5 cm. Berapakah tinggi zat cairnya? Misal. Nah, tinggal masukin rho raksa 0,8. Pak, nggak diubah ya? Nah, kalau dalam perbandingan seperti ini, massa jenisnya misalnya dalam gram per centimeter kubik, lihat massa jenis satunya. Oh, sama Pak satuannya, nggak perlu diubah. Nah, jadi nggak harus kilogram per meter kubik, karena ini perbandingan. Yang penting apa? Satuan kiri kanannya sama. Kalau bagian kiri rho-nya gram per centimeter kubik, maka bagian kanannya pun harus gram per centimeter kubik. Nah, gitu. Karena ini perbandingan. Sama dengan ini sejenis kayak perbandingan. Yang penting nilainya apa? Satuannya sama. Ini 5 ya kan? Ini 1, ini H air. Sehingga kita ketahui H air karena ini 5 cm, maka ini hasilnya adalah 4 cm. Nah, ya kan? 5 kali 8 40. Bisa ya? Nah, gampang ya. Kalau orang tanya perbedaannya berapa? Oh, ini kan H air H-nya raksa 5 cm, H-nya air 4 cm. Berarti perbedaannya 1 cm. Ingat ya, mengukur ketinggiannya dari batas pertemuan zat cair gitu. Gampang ya? Nah, sekarang bagaimana kalau zat cairnya ada 3? Oke. Misal ya. Kita contoh lagi. Contoh. Yang penting kalian paham konsepnya dulu. Masalah hitungannya mah gampang. Oke. Oke. Nah, bagian kiri misalnya ada apa ya? Rho 1. Nah, zat cair 1. Ya. Habis itu ada zat cair 2. Kan 3 nih kisahnya zat cairnya.
di situ ada jet cair 3. Oke. Yang penting kalian paham konsepnya dulu. Nah, row 3. Nah, mana ketinggian row 1 atau jet cair 1? Ya ini. Sampai sini saja. Inilah ketinggian jet cair 1. Boleh ketinggian, boleh kedalaman ya. Karena ini bejana berhubungan atau pipa berhubungan, identiknya dikasih nama ketinggian identiknya. Nah, ini ketinggian jet cair 2. Nah, jadi dari sini sampai sini saja. Nah, 2. Nah, bagaimana ketinggian jet cair 3? Kita bikin batasnya. Batasnya adalah di sini. Nah, berarti untuk ketinggian jet cair 3 dari batas sampai ke puncak. Nah, inilah ketinggian jet cair 3. Bagaimana rumusnya? Kiri sama dengan kanan. Bagian kiri isinya row 1 dan row 2. Ada sedikit Pak row 3. Karena batasnya sampai sini, row 3 nggak masuk. Nah, gitu. Jadi bagian kiri sama dengan bagian kanan. Bagian kiri adalah row 1 dikali H1, ya kan? Ditambah row 2 dikali H2 sama dengan bagian kanan isinya row 3 dikali H3. Nah, inilah rumusnya untuk penerapan atau pengayaan dari tekanan hidrostatis ketika pada bejana berhubungan jet cairnya ada 3. Gampang ya, tinggal masukin aja nilainya. Misalnya H1 berapa, H2 nya berapa. Yang jelas kalian harus tahu row-nya yang mana, H-nya yang mana gitu. Gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi hukum Pascal. Nah, selanjutnya kita akan ke hukum Pascal. Hukum Pascal ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah yang berhubungan tentang hidrolik. Kalau kalian pernah dengar sistem-sistem hidrolik. Nah, hidrolik ini penerapan hukum Pascal. Jadi sistem hidrolik. Sistem hidrolik itu dipakai dalam sistem pengereman pada mobil. Semua mobil itu kebanyakan menggunakan sistem hidrolik, sistem pengeremannya. Atau mungkin kalau pada motor itu rem depan, rem cakram. Nah, itu sistem hidrolik. Kalau pada tempat pencuci mobil itu yang ada kan, yang biasanya mobil itu sebelum dicuci diangkat dulu, dinaikkan. Nah, itu sistem hidrolik. Atau pada alat berat. Alat berat tuh hampir semuanya menggunakan sistem hidrolik. Baik itu eskavator, ya kan? Banyak lah. Intinya tentang sistem hidrolik, penerapan dalam kehidupan. Jadi simpelnya hukum Pascal seperti ini. Nah, misalnya kita bikin dulu ya kerangkanya. Oke, nah jadi hampir seperti bejana berhubungan pada pada tekanan hidrostatis, tapi bedanya kalau tekanan hidrostatis itu pipanya ukurannya sama antara ujung sana dan ujung sini. Tapi kalau Pascal berbeda, ada perbandingan ukuran antara pipa sebelah kiri dan kanan. Nah, oke. Misalnya bagian kiri memiliki luas tertentu, luas permukaan tertentu. Ya, anggaplah A1. Luasnya luas lingkaran ya. Why? Karena memang pipa itu pasti berbentuk lingkaran. Pernah nggak kalian lihat pipa berbentuk kotak? Tidak pernah kan? Pipa itu pasti berbentuk lingkaran. Pipa di sini tidak mesti seperti pipa paralon, bisa juga seperti pipa yang elastis. Maksudnya yang bisa yang bisa dibengkok-bengkokkan pipanya. Nah, bagian sini misalnya ada luas penampang A2. Nah, karena A2 ini lebih besar, nah di bagian sinilah diletakkan beban. Diletakkan beban atau berat. Misalnya kita ingin mengangkat mobil, mobilnya diletakkan di penampang yang lebih luas.
yang ditekan atau kita tekan di bagian penampang yang lebih kecil. Nah, sini diberi gaya, misalnya karena di sini tadi penamannya adalah 1, berarti diberi gaya F1. Memang biasanya dalam rumusnya di sini adalah F2. Sebenarnya kalau bagian sini ditekan, bagian sini naik. Nah, gitu. Dan kebalikannya, kalau bagian sini naik, bagian sini turun. Gitu. Nah, boleh disebut F2, boleh juga disebut W. W ini kan beban, yaitu massa dikali dengan gravitasi. Intinya, dalam penerapan hukum Pascal, kita menekan di bagian penampang kecil tujuannya untuk mengangkat beban yang besar yang letaknya di penampang besar. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti misalnya Bapak tuliskan rumusnya adalah F1 per A1 dan di sini F2 per A2, tidak usah bingung. Harusnya beban, Pak. Oke, kalian ganti aja F2 dengan W, tidak masalah. Yang penting paham konsepnya. Penamaannya pun tidak harus yang bagian kecil adalah 1, bagian besarnya adalah 2. Terserah. Bagian kecilnya misalnya adalah F2 dan A2, bagian kecilnya misalnya F2 dan A2, dan bagian besarnya misalnya F1 dan A1. Terserah. Yang penting kita meletakkan beban di penampang yang besar, gitu. Nah, di sini rumusnya tidak harus menggunakan luas. Ini kan luas. Nah, karena kata Bapak tadi ukurannya atau bentuknya berupa lingkaran, berarti luasnya adalah luas lingkaran. Nanti apabila di soal yang diketahui adalah bukan luasnya. Misalnya di soal diketahui adalah jari-jarinya, jari-jari penampangnya. Maka kita tulis seperti ini. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kalau di soal dikasih tahu jari-jari. Tapi nanti apabila di soal dikasih tahu diameter, berarti kan F1 per D1 kuadrat F2 per D2 kuadrat. Jari-jari itu terserah ya, mau R besar atau R kecil. Memang biasanya R kecil ya. Oke, kita ganti ya, jadi R kecil. Karena biasanya R kecil. Tidak masalah, yang penting kalian paham konsepnya. Nah, ini apabila di soal yang diketahui bukan luas, melainkan adalah jari-jari atau diameter. Jadi dia pakai kuadrat. Nah, gitu. Paham ya? Jadi hukum Pascal ini perbandingan di penampang kecil dan penampang besar, di mana tekanan yang diberikan di penampang kecil sini nilainya sama dengan tekanan yang dihasilkan di penampang besar, gitu. Jadi tekanan di hukum Pascal ini nilainya sama. Biasanya isinya zat cair, boleh oli atau mungkin yang lain, tergantung kebutuhan. Nah, kalau biasanya pada sistem pengereman dalam mobil isinya adalah oli, tapi bukan oli mesin khusus. Namanya adalah oli rem. Isinya maksudnya tujuannya untuk mengisi sistem hidrolik pada rem. Nah, dan ini boleh bercabang. Jadi penekannya 1, cabangnya banyak. Di sini ada tambah cabang lagi misalnya. Cabang, ya kan? Gak ada masalah. Karena kan kalau kita lihat dalam sistem pengereman mobil, rem mobil itu berfungsi ke 4 roda, otomatis bebannya ada 4. Nah, yang ditekan cuma 1, yaitu pedal rem. Berarti pedal rem menginjak yang bagian kecil, nanti beban disalurkan ke 4 roda. Nah, gitu. Artinya bercabang. Tidak masalah. Nah, tapi biasanya kan kalau soal ya seperti ini aja. Paham ya? Nah, misalnya kita contoh soal. Oke, gampang ya, tidak sulit. Nah, misalnya contoh. Misalnya beban mobil, misalnya mobil memiliki massa misalnya berapa ya? Beban mobil misalnya 16.000 kg. Nah, habis itu perbandingan diameter
penampang besar, penampang besar banding kecil, misalnya adalah 1/16. Kebalik. Besarnya 16, kecilnya 1 gitu. Perbandingan diameter penampang besar dan diameter penampang kecil 16/1. Maka berapa misalnya? Berapa gaya yang harus kita berikan untuk mengangkat mobil? Nah, gaya di sini maksudnya gaya minimum. Nah, gaya minimum yang kita harus berikan supaya kita bisa mengangkat mobil dengan berat 16.000 kg. Nah, dengan perbandingan luas penampang besar dan kecil 16/1 gitu. Biasanya soalnya seperti itu diantaranya. Nah, kita langsung ke sini. Artinya apa? Artinya mobil diletakkan di sini. Mobil di sini, kita menekan di sini. Paham ya? Karena kata Bapak tadi, beban itu diletakkan di penampang besar. Nah kalau ini massa ya. Kenapa massa? Ini kilogram. Nah, kalau massa mobil 16.000, berarti bebannya atau W-nya, ya kan? Nilainya adalah 160.000 Newton, ya kan? Karena W itu apa? W kan massa dikali gravitasi. Gravitasinya anggaplah 10. Bisa ya? Sehingga bebannya menjadi 160.000 Newton. Nah, misalnya anggaplah bagian penampang kecil bagian 1. Jadi F1 per, nah ini dia apa? Diameter ya. Jadi D1 kuadrat. Bebannya kan bagian penampang besar kita anggap bagian kedua, berarti kan W per D2 gitu. Terserah aja sih penamaannya. Yang penting penampang besar ini untuk beban, penampang kecil ini untuk kita menekan. Nah ini. Oke. Sehingga kalau kita teruskan, F1-nya dicari, ya kan? D1-nya adalah 1 kuadrat. Bebannya 160.000 Newton per diameter 2-nya adalah kita ganti ya. Ini nilainya terlalu berapa ya? Kita ganti 4 aja. 1/4 saja. Supaya lebih mudah menghitung. 4 ya. Nah, nggak masalah kan, yang penting kan konsepnya paham. Yang besar itu beban, yang kecil itu untuk menekan, untuk kita mengangkat. Nah, berarti kan di sini 4 kuadrat, ya kan? Nah, paham ya? Kalau nggak paham, diulang lagi nanti. Nah, sehingga F1 sama dengan 160.000 dibagi 16. Sehingga gaya minimal yang kita pakai untuk mengangkat beban ini adalah 10.000 Newton. Nah, untuk mengangkat 160.000 Newton, kita hanya perlu gaya sebesar 10.000 Newton. Nah, beda kalau kita mengangkat langsung. Kalau bebannya seperti ini ya, sebesar ini pula kita harus mengangkatnya. Tapi kalau menggunakan prinsip hukum Pascal yaitu sistem hidrolik, nah bisa kita minimalisir. Apalagi misalnya perbandingan diameternya makin jauh, makin kecil kita mengangkatnya. Jadi misalnya perbandingan diameternya 16/1 misalnya ya. Ini misal yang kedua. Nah, berarti kan F1 per 1 kuadrat 16.000, bukan 16.000 ya, berapa tadi? 160.000. Nah, per 16 kuadrat. Kalau kita teruskan, F1 berarti ini kita coret ya. 16-nya kita coret, sisanya 16.
Berarti kan 10.000 dibagi 16, sekitar berapa itu ya? Lebih kecil lah dibanding 10.000. Nah gitu, lebih mudah kan? Artinya lebih kecil lagi dibanding yang 10.000. Artinya semakin jauh perbandingan ukuran penampang besar dan penampang kecil, semakin mudah kita mengangkat beban yang berat-berat gitu. Inilah penerapan hukum Pascal. Oke, paham ya? Kalau nggak paham bisa diulang lagi videonya. Nah, maka kalau sudah berharap seperti ini, berarti pembelajaran kita selesai ya untuk video kali ini. Ini listrik fluida statis masih untuk part 1. Part 2 nya masih ada, karena pada fluida statis selain tadi kan awalnya tekanan hidrostatis, hukum Pascal, masih ada yang belum pada fluida statis, yaitu gaya Archimedes dan penerapannya. Nanti kita selingi dengan tegangan permukaan. Nah, oke. Terima kasih ya sudah nonton video pembelajaran Bapak sampai akhir. Support terus channelnya dengan cara like dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.